Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya yang sekarang ini sangat bearish sekali dan kira-kira target harga di bawahnya itu berapa, dan ada juga chart menarik yang saya mau share untuk di hari Minggu ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, kita akan mulai dulu dengan time frame daily harga Bitcoin, di mana ini ada 4 hari berturut-turut dia mengalami penurunan dari 40 ribuan itu sampai 34.000. Jadi ini sangat lumayan dalam sekali, minus 15%. Sekarang berada di daerah yang ramai volumenya di daerah sini, sama seperti Mei sampai Juli 2021 kemarin ini. Dan di daerah sini juga ada bounce di sini di awal tahun, bulan Januari dan Februari. Oke, namun dari pergerakan harganya itu, Bitcoin ini masih sangat bearish sekali dan banyak sekali ketakutan di pasar, apalagi mengingat adanya isu perang Rusia-Ukraina yang masih berlanjut dan bisa dieskalasi menjadi lebih parah lagi ya teman-teman. RSI-nya ini sudah breakdown daripada garis support di sini, jadi bearish, MACD-nya juga bearish, money flow dan momentum wave-nya itu juga semuanya itu bearish ya teman-teman. Jadi kira-kira berapa target harganya? Kita akan lihat. Cara gampangnya adalah kita menggunakan garis support dan resistance, di mana daerah-daerah ini itu sebenarnya bisa berpotensi untuk bounce, tapi tetap saja teman-teman harus waspada karena biasanya Bitcoin bisa melakukan pergerakan yang sangat cepat ya ke bawah seperti ini. Dan kemudian kalau misalnya dia lepas daripada daerah ini di daerah 32 ribuan ini, dia kemungkinan bisa ke daerah low sebelumnya, yaitu di 30.000 di garis support ini. Yang dimana 30.000 ini telah menjadi support di sini, daerah sini sebanyak lebih dari 5 kali. Di sini juga. Dan kalau misalnya ke bawah lagi, berarti harus ke 28.800. Ada sekitar 1, 2, 3 kali pernah kesentuh untuk daerah 28.800 ini. Kalau misalnya terjun lagi ke bawah, next adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di tahun lalu dan tahun ini, yaitu ke daerah 24.000 dan akhirnya ke 20.000, yaitu all time high di tahun 2017. Tapi ini harga tentu saja dia harus step by step, dia tentu saja tidak bisa langsung menuju 20.000. Dia harus lihat dulu reaksinya bagaimana di daerah sini supportnya, di daerah sini supportnya, apakah ada buying pressure yang kuat, apakah selling pressure-nya semakin berkurang, apakah whale tiba-tiba mulai membeli Bitcoin lagi, membawa harga ke atas. Itu kita harus perhatikan reaksinya bagaimana, baru kita bisa simpulkan itu adalah bottom-nya. Jadi untuk time frame daily sebenarnya sangat bearish sekali. Kalau kita cek time frame 4 jam, ini dia sudah breakout ke bawah dari pola falling wedge-nya tersebut. Jadi polanya adalah yang di sini. Terjadi fake out ke atas, kemudian tiba-tiba terjadi penurunan yang sangat mendalam ke bawah dan masuk ke daerah kotak biru ini. Untuk volumenya lumayan banyak di sini, kemudian tidak ada bearish divergence, hanya dia memasuki daerah oversold. Jadi daerah oversold ini yang kemungkinan bisa akan secara jangka pendek mungkin akan naik. Dari situ kita lihat untuk candle yang ini dia naik. Jadi untuk jangka pendek saja, MACD-nya belum bullish, dan money flow juga belum bullish ya teman-teman untuk time frame 4 jam. Kalau time frame 1 jam bagaimana? Oke, ada pergerakan yang ke atas dari sini. Oke, itu wajar-wajar saja karena dia sudah terjun dalam waktu yang cukup lama. Di sini ada bullish divergence, jadi ketika harga turun seperti ini, RSI-nya itu meningkat ya teman-teman. Jadi ini kelihatan ada bullish divergence, kemudian kemungkinan dalam beberapa jam ke depan akan ada cross ke atas juga, dan ini juga ada bullish divergence untuk MACD-nya. Dari money flow-nya itu memang menaik, tapi masih jauh dari hijau, dan ini momentum wave-nya terakhir kali ada green dot. Jadi secara jangka pendek mungkin
sedikit bullish, tetapi sebenarnya secara makro Bitcoin itu masih sangat bearish ya teman-teman, apalagi dia sudah breakout dari pola besarnya ini, yaitu bear flag-nya ini. Ternyata gagal naik ke atas, balik ke polanya, kemudian melanjutkan perjalanan ke bawah. Oke, ini sebenarnya mirip sekali dengan pola di saat Mei sampai Juli 2021 ini, di mana ada semacam bear flag juga. Kalau kita lihat dari ini, kemudian ada sempat di mana dia harganya tersebut ini turun daripada breakout ke bawah daripada bear flag ini, kemudian dia sudah retest dan akhirnya turun ke daerah ini, kemudian tiba-tiba di candle ini tanggal 21 Juli tiba-tiba naik gitu. Apakah akan berulang? Ya, kita harap-harap saja semoga itu akan terjadi. Mungkin minggu depan bisa ada pump. Ya, kita tidak tahu ya teman-teman. Kita hanya bisa berharap saja dan melakukan analisa untuk mengetahui probabilitasnya itu lebih besar kemana. Memang kalau secara kasarnya itu ini sedang berada di bawah, jadi memang cocok untuk DCA ya teman-teman. Karena kita tidak bisa memprediksi tepatnya itu bottomnya itu di mana, kita hanya bisa memberikan daerah-daerah yang potensi untuk terjadi bounce tersebut di daerah-daerah yang saya sebut tadi. Itu bounce-nya di harga berapa saja. Oke. Kita lihat Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance time frame daily hari ini sedikit melemah, tetapi ada candle reversal di sini, di mana candle ini dia lebih tinggi daripada sebelumnya dan dia keluar daripada daerah resistance ini, kemudian kemungkinan besar dia akan retest di daerah 42%, di daerah 21 day EMA ini. Dari MACD-nya dia bearish, RSI juga sebenarnya masih belum bullish, dan ini juga masih bearish sebenarnya kalau dilihat dari indikator-indikatornya. Kalau dari time frame 4 jam bagaimana? Oke, masih sideways di daerah-daerah sini saja. Oke, ada cross ke atas, jadi untuk jangka pendek kemungkinan akan sedikit bullish untuk Bitcoin dominance. Tapi secara makro belum berubah. Untuk Ethereum bagaimana? Ethereum dia sudah breakout dari pola bear flag-nya, sama seperti Bitcoin juga sudah terjadi selama 4 hari berturut-turut, termasuk hari ini, dan sekarang dia bounce sedikit dari garis support 2500-an di sini. Oke. Kemungkinan harga ke bawahnya bisa kemana? Ada support yang cukup kuat di daerah ini, yaitu yang garis, saya akan ubah menjadi garis merah di sini. Ini jadi dia menopang harga Ethereum itu selama 2021 dan sampai sekarang juga ya teman-teman. Jadi ini merupakan support yang cukup kuat, itu berada di harga 2400-an di daerah itu. Kemudian next, kalau misalnya terjun lagi, dia bisa ke 2300 dan 2150 di daerah sini. Next, dia bisa ke 2000-an, di bawah 2000. Itu untuk target-target harganya. Kalau untuk Ethereum Bitcoin bagaimana? Bearish, 3 hari berturut-turut dia merah. RSI juga dia tembus ke bawah, tetapi kita harus lihat dulu reaksinya bagaimana. Tidak jadi cross ke atas, dan ada red dot di sini. Jadi kemungkinan targetnya adalah dia harus menyentuh daerah ini, support ini di 0,073, dan di garis support yang lebih besar lagi yaitu 0,0725. Itu untuk Ethereum Bitcoin. Jadi tidak bagus untuk Ethereum dan altcoin ya, kalau kita lihat dari sekarang. Dan ini ada chart menarik untuk hari ini, di mana ini merupakan chart Bitcoin longs yang ada di exchange Bitfinex. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan harga Bitcoin itu adalah yang orange ini, dan yang biru ini adalah Bitcoin longs-nya itu. Nah, ketika Bitcoin longs-nya ini itu mencapai titik yang tinggi, itu ada potensi reversal untuk terjadi. Jadi seperti yang terjadi di bulan Juli 2021, seperti di daerah sini. Dan sekarang Bitcoin USD longs ini juga sedang lagi di puncak-puncaknya ya. Tentu saja kita tidak tahu kapan itu puncaknya, tapi kira-kira itu gambarnya itu seperti ini.
dia sedang berada di puncak-puncaknya lagi naik, berarti banyak whale yang lagi ngelong Bitcoin di daerah sini ya teman-teman. Oke, jadi menurut dia whale Bitfinex itu sedang long market sekarang. Oke, sebuah sinyal besar yang harus kita perhatikan. Dan kalau misalnya ketika Bitcoin USD longs-nya ini sudah mulai menurun, maka harga itu akan mulai naik ya teman-teman. Jadi ini adalah semacam analisa fraktal yang mungkin bisa memberikan kita pedoman kira-kira kapan akan terjadi suatu reversal untuk harga Bitcoin. Dilihat dari orang-orang yang memainkan futures ya. Karena ini Bitcoin Longs ini adalah sepertinya sih koin yang didesain untuk futures. Kalau biasanya sih 3 kali untuk jumlah leverage-nya. Jadi teman-teman yang lagi nge-short juga harus waspada karena Bitcoin itu bisa tiba-tiba melakukan pergerakan harga ke atas ya dengan tiba-tiba karena mungkin saja untuk sekarang ini dia ini turun karena whale itu lagi mau melikuidasi orang-orang yang pasang long di daerah-daerah sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada orang-orang yang pasang futures lagi di sini, sudah habis, terkena likuidasi, maka dia akan mulai mencari, memangsa orang-orang yang memasang short. Yaitu orang-orang yang pasang short di sini, di sini, di sini, di sini, itu mereka akan likuidasi. Jadi caranya bagaimana? Caranya dengan menaikkan harga. Dengan tiba-tiba. Ya, kita lihat di sejarah, kita bisa lihat ini ada kenaikan harga Bitcoin tiba-tiba dari 37.700 sampai 43.000 hanya dalam satu hari saja. Ini juga sama bisa terjadi. Jadi teman-teman harus waspada untuk yang lagi nge-short sekarang. Oke, dan sama juga untuk nge-long juga market lagi belum pasti, market masih sangat bearish sekali. Jadi itu ya harus waspada saja. Nah, itu saja teman-teman untuk analisa pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman kalau misalnya ada hal yang mau di-request, bisa komentar di bawah ini. Dan dukung channel saya dengan klik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.